pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak sekolah? Ada. Alasannya apa itu? Ada yang sakit? Ya. Baik, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu memperkenalkan diri Ibu dulu ya. Nama lengkap Ibu Bernadette Purdia, biasa dipanggil Ibu Irna. Mengasuh mata pelajaran Bahasa Indonesia di Satuan Pendidikan SMP Dharma Nusa, Helang Buyo, asal Kabupaten Flores Timur, asal Provinsi Nusa Tenggara. Sekarang Ibu persilakan kita semua berdiri untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Bapa dan Allah Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami di dunia dan bimbinglah kami selama kegiatan belajar ini agar dapat berjalan dengan lancar. Namun kami fungsi hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Bapa dan Silakan duduk. Ibu ambil absen dulu ya. Tanggal berapa ini hari? 13 ya. Siapa saja yang tidak hadir? Mario Alfonsus Amaraya. Oke. Siapa lagi? Terus Subah. Oke. Siapa lagi? Yohanes Batista Nurkantela. Oke. Siapa lagi? Safaris Masanola. Siapa lagi? Habis. Habis tulis. 6 orang ya? Ya, Ibu. Oke. Sebelum kita mulai materi, ada kesepakatan kelas. Yang pertama, menjaga ketenangan ataupun keributan dalam kelas. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, disiplin. Dan yang keempat, tanggung jawab. Bisa toh? Bisa, Ibu. Sekarang Ibu suruh kamu berdiri. Ada yang fotografi? Tolong dirapikan deh. Oke. Sekarang Ibu menyuruh kamu menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskan secara pelan-pelan selama 3 kali. Silakan. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Silakan duduk. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Baik, dengan tujuan pembelajaran ini, apakah adik-adik pernah mendengar, membaca ataupun melihat tentang teks laporan hasil observasi? Pernah. Mendengar misalnya? Di radio, televisi, membaca, majalah, koran, ataupun surat kabar. Melihat, bisa di HP, bisa di televisi. Oke. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang ditulis berdasarkan hasil suatu pengamatan dengan menggunakan gambaran suatu objek atau klasifikasinya. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, hal yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan suatu dari sudut pandang ilmu. Yang keempat, objek atau hal dibahas secara sistematis, terperinci dan objektif. Yang berikut, tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuannya adalah untuk memberikan suatu informasi berdasarkan fakta yang bersifat objektif. Artinya,
teks laporan tersebut memberikan informasi objek yang jelas. Lalu yang keempat, struktur teks laporan hasil observasi. Di sini ada 4. Yang pertama, judul. Yang kedua, definisi umum. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Dan yang keempat, deskripsi bagian. Yang pertama, judul, yaitu berfungsi menggambarkan isi teks secara garis besar. Yang kedua, definisi umum, yaitu memaparkan gambaran umum tentang bagian objek yang diamati. Yang ketiga, deskripsi bagian, yaitu memaparkan perincian yang lebih lanjut yang sudah digambarkan pada definisi umum. Dan yang keempat adalah deskripsi manfaat, yaitu bagian terakhir yang meliputi kesimpulan dan manfaat. Lalu yang berikut, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mendaftar kata-kata kunci pada teks. Yang kedua, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Yang ketiga, memetakan paragraf, yaitu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang keempat, menentukan kalimat utama. Dan yang kelima, merumuskan kalimat utama. Baik, dengan penjelasan ibu ini, apakah adik-adik sudah mengerti atau belum? Sudah. Oke, ibu tayangkan salah satu contoh teks laporan hasil observasi di depan. Adik-adik silakan ya. Perhatikan di depan ya. Kelapa yang dikenal sebagai Crocus multifera atau disebut juga pohon liur adalah tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung yang keras. Di dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, letah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa. Pohon kelapa atau pohon liur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, wasir, luka bernanah, disentri, dan kolera. Tumbuhan ini dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Karena banyak manfaatnya, seperti tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Namun, kini telah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Manfaat pohon kelapa. 1. Manfaat lidi. Lidi berasal dari bagian daun pohon kelapa. Bagian lidi ini biasanya digunakan untuk membuat sapu lidi yang biasa digunakan untuk membersihkan halaman rumah atau pekarangan dari sampah-sampah yang berserakan. 2. Manfaat air kelapa. Air kelapa berasal dari bagian buah kelapa. Air kelapa ini biasanya langsung diminum oleh para penikmat cita rasa air kelapa muda. Air kelapa muda sangat lezat dan bisa diolah menjadi minuman yang sangat menyegarkan. Saking banyaknya yang suka, banyak sekali orang-orang yang memperjualbelikan air kelapa muda sebagai minuman yang segar dan dengan batok kelapa menjadi gelasnya. 3. Manfaat batang pohon kelapa. Batang pohon kelapa biasa dijadikan sebagai kayu untuk membangun rumah. Inilah manfaat pohon kelapa sebagai bahan bangunan yang sampai sekarang masih banyak dipakai. Tempurung kelapa berasal dari bagian buah pohon kelapa. Tempurung biasa disebut batok kelapa. Batok kelapa biasanya digunakan sebagai bahan bakar dan juga menjadi bahan baku kerajinan tangan. Sudah banyak sekali kerajinan tangan yang berasal dari batok kelapa. 6. Manfaat daging buah kelapa. Daging kelapa adalah bagian buah kelapa. Daging kelapa ini bisa diolah menjadi santan kelapa yang sering dipakai untuk membuat masakan-masakan. Jika daging kelapa masih muda,
maka bisa diolah bersama air kelapa menjadi es kelapa muda. Manfaat akar pohon kelapa. Bagian akar pohon kelapa biasanya digunakan sebagai pewarna dan juga sebagai obat diare. 8. Manfaat sabun kelapa. Sabun kelapa berasal dari bagian buah pohon kelapa. Selain untuk bahan bakar, sabun kelapa biasanya digunakan untuk membuat keset, anyaman tali, dan kerajinan tangan lainnya. Baik, adik-adik sudah menonton tayangan tadi. Sekarang membuat dalam bentuk diskusi kelompok, oke? Dalam satu kelompok harus memilih salah satu teman sebagai juru bicara. Lalu dalam diskusi semua harus aktif, tidak ada yang duduk saja ya, semua harus berperan aktif. Sekarang silakan kamu berdiri dan buat dalam kelompok. Ada 3 kelompok ya? Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini ya. Tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, tulis nama kelompoknya, terdiri dari berapa orang, nama kelompok, lalu tulis kelompoknya. Baik, ada yang masih keliru dalam mengerjakannya? Bagian mana? Kalau struktur itu, kamu baca keseluruhan teksnya dulu, baru tentukan segala dulunya di mana, deskripsi manfaatnya di mana, deskripsi bagiannya di mana, dan definisi umumnya di bagian. Bisa toh? Ada yang keliruan lagi? Apa yang dimaksudkan dengan kesimpulan? Kesimpulan itu, kamu harus baca keseluruhan teks ini dulu ya, teks komodo ini dulu, baru buat dengan kata-kata sendiri, menyimpulkan dengan kata-kata sendiri. Atau dari keseluruhan teks ini. Baik, ada keliruan lagi? Sudah. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, coba. Sudah selesai? Belum. Oke. Bagaimana ada kekeliruan? Sudah bisa kan? Habis kerjakan lihat ulang kembali, jangan sampai ada yang belum tulis. Nah, jadi Bapak Nida, mari siap mempresentasikannya di depannya. Iya, Ibu. Sekarang siap mempresentasikannya di depannya. Iya, Ibu. Kelompok 3 sudah? Sudah, Ibu. Kelompok 2? Sudah. Sudah, Bu. Sudah siap semua ya? Iya, Ibu. Sekarang Ibu silakan kelompok 1 silakan maju di depan untuk presentasi.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Daniel Golotuba. Perkenalkan, nama saya Maria Diani Zedon. Perkenalkan, nama saya Agnes Dipaturan. Dan saya Lucius Ahmad Gumati. Kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Judul teks tersebut adalah komodo. Deskripsi umum pada teks tersebut adalah komodo adalah jenis reptil besar yang memiliki 4 kaki dan terlihat seperti kadal. Bedanya, ukuran hewan ini sangat besar. Komodo merupakan hewan langka yang masuk dalam kategori dilindungi. Deskripsi bagian pada teks tersebut adalah komodo terlihat seperti biawak biasa. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia atau sekitar 165 cm. Panjang ekornya secara panjang badannya sehingga panjang hewan ini menjadi 3 meter lebih. Deskripsi manfaat pada teks tersebut adalah komodo boleh dibilang hewan yang menyeramkan, namun memiliki sisik yang indah dan bertubuh kekar dan gagah. Jadi hewan ini merupakan satu di antara satuan nasional yang harus dipertahankan sebagai bukti nyata. Kesimpulan isi teks tersebut adalah hewan ini merupakan satu di antara satuan nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini. Sekian penyampaian hasil diskusi kami. Atas perhatian kami ucapkan limpah terima kasih. Selamat pagi. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tanyanya, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, berapa panjang tubuh komodo? Komodo bisa mencapai sekitar 165 cm. Panjang ekornya setara panjang badannya, sehingga panjang badannya menjadi 3 meter lebih. Bagaimana hasil jawaban mereka? Ada pertanyaan lagi kelompok 3? Apa fungsi dari sisi komodo? Fungsinya untuk melindungi diri dari bahaya. Bagaimana jawaban mereka? Ada pertanyaan lagi? Sudah. Oke, silakan. Berikan aplaus kepada kelompok 1 dulu. Sekarang kelompok 2. Silakan. Silakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekarang silakan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul teks tersebut adalah komodo. Deskripsi umumnya, komodo adalah jenis reptil besar yang memiliki 4 kaki dan terlihat seperti kadal. Deskripsi bagian, kepala komodo agak memanjang, mirip dengan reptil pada umumnya, matanya kecil dan berwarna. Deskripsi manfaat, komodo boleh dibilang hewan yang menyeramkan namun memiliki sisi yang indah dan bertubuh kekar dan gagah. Kesimpulannya, jadi komodo merupakan satu di antara satuan nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Dipersilakan. Oke, silakan. Mengapa komodo sangat dilindungi? Karena komodo merupakan satu di antara satwa nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini. Bagaimana jawabannya? Pas. Ada pertanyaan lagi kelompok 3? Mengapa hewan komodo harus dilestarikan dan dipertahankan?
Ada pertanyaan lagi dari kelompok 1? Pas. Kembali ke tempat. Diberikan aku. Sekarang kelompok 3. Ibu persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan hasil kelompok kami. Terlebih dahulu izinkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Sakaria Hubungan. Dan saya Susana Sembeda. Dan saya banyak Manggura. Dan saya Samulia Basabong. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Judul tes tersebut adalah komodo. Deskripsi umum pada tes tersebut adalah komodo adalah jenis reptil besar yang memiliki 4 kaki dan terlihat seperti kadal. Komodo merupakan hewan langka yang masuk dalam kategori dilindungi dan telah dinyatakan sebagai hewan nasional negara tersebut. Deskripsi bagian badan tes tersebut adalah panjang tubuh komodo bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia atau sekitar 165 cm. Kepala komodo agak mengancam, mirip dengan reptil, lidahnya berwarna kuning, sering menghirup keluar dan bersama pada tepiannya. Deskripsi manfaat pada tes tersebut adalah cakar komodo sangat tajam, warnanya hitam legam dan biasa digunakan untuk bertarung dan melawan mangsanya. Hewan ini juga merupakan satu di antara satwa nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti kekayaan negeri ini. Kesimpulan isi tes tersebut adalah komodo adalah suatu satwa langka yang ada di Indonesia dan menjadi hewan nasional yang harus dilindungi dan harus dipertahankan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Itu silakan ada pertanyaan. Apa fungsi cakar komodo? Untuk bertarung dan melawan mangsanya. Bagaimana? Apa sih? Kelompok 2 ada pertanyaan. Silakan. Mengapa komodo harus dilindungi? Komodo adalah satu satwa langka yang harus dipertahankan. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Kembali ke tempat. Berikan aplaus kepada kelompok 3. Kami sudah memaparkan diskusi kamu. Sekarang Ibu menurut kamu semua. Di sini senang 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, tinggu digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, tinggu digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Aku bukan pekerjaan yang lanjut. Baik, dengan mendengar penjelasan materi dari Ibu dan kamu sudah mendiskusikannya. Sekarang siapa yang bisa merefleksi hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa bisa merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya sangat mengikuti materi bahasa Indonesia ini dengan penuh semangat karena saya bagus dalam mengatasi karakter dan pemahaman saya, serta dapat memberikan motivasi belajar yang paling tetap bagi saya. Baik, siapa lagi memberikan kesimpulan materinya? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang ditulis sesuai hasil pengamatan dengan menggunakan gambaran suatu objek.
Siapa bisa lagi memberikan kesimpulan materi? Laporan hasil observasi terdiri dari judul, definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi cara. Siapa lagi memberikan kesimpulan materi? Tujuan dari laporan hasil observasi adalah untuk memberikan suatu informasi berdasarkan fakta. Oke. Baik, jawaban adik-adik sudah benar. Sekarang Ibu bisa menggunakannya biar jadi lebih. Yang pertama, teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang ditulis berdasarkan hasil suatu pengamatan dengan menggunakan gambaran suatu objek atau hal dengan klasifikasinya. Yang berikut tujuannya yaitu untuk memberikan suatu informasi berdasarkan fakta yang bersifat objektif. Artinya memberikan informasi objek yang jelas. Yang berikut strukturnya ada 4. Yang pertama judul, yang kedua definisi umum, yang ketiga deskripsi bagian, dan yang keempat deskripsi manfaat. Sudah mulai dianggap beribu? Sudah. Siapa? Sekarang siapa bisa merefleksi hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa bisa merefleksi? Saya Adik, Saya sangat semangat belajar berkelompok karena dapat melatih saya untuk lebih percaya diri dalam merancang produk hasil belajar saya. Tetapi yang menjadi kendala adalah kurangnya waktu buat saya untuk bisa berperan sesuai kemampuan saya dalam kegiatan ini. oke. Siapa bisa lagi merefleksi? Saya sangat senang belajar bahasa Indonesia hari ini karena banyak motivasi untuk berdiskusi dalam kelompok. Siapa bisa lagi? Coba. Siapa lagi? Sudah. Oke. Jadi pembelajaran kita ini adik-adik bisa menyimpulkan dan juga bisa merefleksikan. Sebagai tugas di rumah, masing-masing orang mencari salah satu contoh teks laporan hasil observasi, lalu menentukan struktur dan menyimpulkan isi teks laporan observasi tersebut. Pertemuan berikut adik-adik bisa mengumpulkannya. Sebelum pembelajaran dimulai, adik-adik bisa mengumpulnya di depan meja ini. Bisa atau tidak? Bisa. Yang bilang tidak kerja ibu atau lupa ibu, jangan ya. Iya. Pulang ke rumah, belajar dengan baik, harus mengerjakan tugas yang Bapak Ibu berikan di sekolah, harus melengkapi catatan atau ringkasan yang belum lengkap supaya buat belajar. Belajarlah dengan baik ya di rumah ya. Oke. Baik, kita berdiri, kita menutupi pembelajaran pada sesi ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dialah yang Maha Bijaksana. Terima kasih karena Engkau telah memberkati pelajaran kami hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Selamat pagi, terima kasih buat semuanya. Baik.